Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melaksanakan UTS, ujian tengah semester, dengan materi pembuatan instrumen penelitian yang berupa angket. Posisinya di sini nih. Nah, di sini nih ya. Di sini. Ya. Nah, angket yang kita buat kemarin yang dalam UTS itu nanti dikonsultasikan dengan pembimbing, itu namanya logical validity, validitas secara logis, secara teori, secara ilmu. Setelah dikonsultasikan dengan pembimbing, baru diuji cobakan di lapangan, namanya uji validitas dan reliabilitas. Ya, pengujian instrumen nanti pengolahannya dengan statistik, itu bukan dalam pembahasan metodologi penelitian, tapi dalam ilmu statistik. Ya. Setelah instrumen yang kita buat itu sudah valid semua, atau seandainya ada yang tidak valid kemudian dilakukan perbaikan, barulah instrumen atau angket yang kita buat itu bisa dipakai untuk penelitian. Nah, angket yang sudah siap untuk dipakai untuk penelitian itu nanti disebarkan kepada responden. Ingat, jumlah responden ada menurut teori Roscoe sekurang-kurangnya adalah 10 kali jumlah variabel yang kita teliti. Karena variabel yang kita teliti itu ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y, berarti sekurang-kurangnya 20 responden. Namun ada ketentuan lain, kalau itu multivariat maka responden yang kita ambil sekurang-kurangnya 30, maka kita ambil yang 30 itu kecuali sudah memenuhi yang 20 itu tadi, juga memenuhi syarat minimal 30 responden. Instrumen yang kita buat yang sudah diuji, sudah melewati uji validitas dan uji reliabilitas itu, setelah kita melakukan penelitian, disebarkan pada responden, kita akan memperoleh jawaban dari responden. Jawaban dari responden itulah yang namanya data penelitian. Data penelitian itu nanti akan kita analisis di sini. Analisis data. Analisis data itu nanti dari jawaban-jawaban para responden itu kita analisis, namanya langkah itu namanya analisis data. Analisis data dalam penelitian kuantitatif itu harus pakai statistik. Kalian sudah saya kasih ini aplikasi sederhananya. Ini buatan saya sendiri yang insya Allah ini sudah sangat-sangat mudah. Meskipun ada aplikasi lain lewat SPSS dan program-program lain. Aplikasi sederhana ini dari Excel saya buat ini berdasarkan buku-buku statistik ya. Dari jawaban-jawaban responden itu yang berupa yang sudah kita kumpulkan, jawabannya hasilnya misalnya seperti ini yang saya tulis merah ini. Ada berapa? 30 responden. Soalnya ada berapa? 10 soal. Responden pertama menjawab, skornya kok 5 berarti jawabannya A, skornya kok 4 berarti B, skornya kok 3 berarti C. Kan begitu, dan seterusnya. Hasilnya seperti ini. Seandainya jawabannya itu semuanya 5 berarti AA semua, maka jumlah skornya di sini 50, 50, 50. Karena jawabannya semuanya tidak A, ada yang B, ada yang C, maka ini ada 46, 41, 39 dan seterusnya. Ini skor mentah. Ini saya tulis lagi di sini. Karena untuk memudahkan pengolahan data nanti, gitu, maka skor mentah ini kita buat skala 100. Kalau skor maksimal itu 50, berarti di sini nah ini menjadi dikalikan 2 saja. Jadi Q6 dibagi 50 kali 100 atau langsung dikalikan 2 gitu aja boleh. Berarti 46 itu nilainya sama dengan 92, 41, 82 dan seterusnya. Hasilnya ini. Nah, hasilnya ya. Hasilnya ini. Itu. Ya, hasilnya ini.
Demikian juga ini untuk variabel X. Untuk variabel Y sama. 4, 5, 4, dan seterusnya. Skornya ini hasilnya. Nah, hasil ini nanti secara otomatis akan masuk di sini. Nah, masuk di sini. Nah, kita lihat saja. Oh, 92. Tadi kan tabulasinya kan 92, 82, 78, 80 untuk X ya toh. 92, 82, 78. Ya, maaf, 78 ya toh. 78. Oh. Yang Y 96, 91, 80. Sama yang Y. 96, 91, 80 dan seterusnya. Kita hanya melakukan ini saja nanti kalian kalau melakukan penelitian kuantitatif. Hasilnya ditulis di sini, nanti akan hasilnya analisisnya sudah muncul hasilnya ini. Oh, korelasinya sekian 0,7. Terus masuk di sini hasilnya ini bla 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 bla. Ini X dan Y, ini kalau korelasi, ini kalau regresi nanti akan dijelaskan lewat statistik. Ya toh? Statistik pengaruhnya 22%. Korelasinya ini. Nah, di sini ada kemudian harga T hitung bla 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 bla. Dasar perhitungan ini T hitung lebih besar daripada T tabel, berarti ada korelasi positif dan signifikan antara variabel X dan variabel Y. Gitu caranya. Itulah namanya analisis data. Nah, analisis data ini nanti akan diperoleh kesimpulan. Nah, kesimpulan ini. Kalau korelasi kan ini penelitian kuantitatif itu untuk menjawab, untuk membuktikan hipotesis yang kita buat kemarin itu. Kemarin kan seandainya rumusan masalah, adakah korelasi antara kedisiplinan dengan prestasi belajar? Itu kan? Dijawab lewat hipotesis, ada korelasi. Dibuktikan dengan hasil penelitian di sini. Ternyata setelah dilakukan penelitian di lapangan dan dilakukan analisis data, hasilnya ini ada korelasi positif dan signifikan antara variabel X, X-nya kan kedisiplinan, dan variabel Y, prestasi belajar. Itu kalau penelitian kita itu korelasional atau korelasi. Kalau penelitian kita itu regresi, adakah pengaruh variabel X dengan variabel Y, atau adakah pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar? Di sini ada pengaruh yang signifikan. Oh, jawabannya begitu. Jawabannya begitu. Ada pengaruh. Untuk menjawab ini berdasarkan analisis data. Begitu. Itulah materi pertemuan kita. Lah nanti kalau itu pengaruh, maka jawabannya nanti harus dilanjutkan dengan perhitungan berapa persen di sini. Nah, itu kan. Prestasi belajar 22% dipengaruhi oleh kedisiplinan belajar. Itu caranya. Jadi rumusan masalah, pertanyaan, dijawab hipotesis. Gitu. Hipotesis itu baru jawaban teori, dibuktikan lewat penelitian. Penelitian dia lakukan analisis. Analisis datanya seperti ini. Tuh. Ya. Nah, di dalam analisis data inilah muncul yang namanya HA dan HO. Nih, HA dan HO. Kalau tidak melakukan analisis data, tidak ada yang namanya HA dan HO. Begitu. Ya. Jadi itulah materi pokok kita, yaitu analisis data. Yang nanti analisis data ini, analisis data ini dilakukan dengan statistik. Setelah melakukan analisis data, barulah kita mengambil kesimpulan, kesimpulan dan saran. Jadi apa yang kita masalahkan, rumus yang ada pada rumusan masalah, kita jawab lewat hipotesis, jawaban sementara atau jawaban teoritis, dan kita buktikan lewat penelitian. Penelitiannya itu tadi sudah mengambilkan kesimpulan, dan kesimpulan kemudian ditulis dalam bentuk skripsi, dinarasikan. Udah selesai penelitian kita.
Jadi penelitian kuantitatif itu intinya adalah ini, membuat instrumen, mencari teori yang berkaitan dengan angket yang mau kita buat, kemudian kita uji instrumen, kemudian kita sebar pada responden, kita analisis, selesai sudah. Kalau membuat instrumennya, angketnya selesai seminggu, ya penelitian selesai sudah seminggu. Itu intisari dari penelitian kuantitatif. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas, akan saya jelaskan tentang sistematika, urutan-urutan cara membuat proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif, yang namanya proposal itu usulan untuk melakukan penelitian kuantitatif. Variabel yang mau kita teliti ini dan ini. Nah, kita mau melakukan penelitian hubungan boleh, gitu, pengaruh boleh. Kemudian kami buat perumusan masalah seperti ini. Jawaban teorinya, jawaban teoritis atau jawaban sementara yang kita sebut dengan hipotesis seperti ini, gitu. Ada hubungan. Nah, jawaban saya ini akan saya buktikan, akan peneliti buktikan lewat penelitian lewat penyebaran angket. Angket memperoleh data dianalisis, diperolehlah yang namanya kesimpulan daripada penelitian. Begitu para mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai, simple. Saya buat simple supaya kalian menonton ini tidak terlalu bosan sekitar berapa menit. Tapi pahami dulu bahwa intisari dari penelitian kuantitatif adalah pembuatan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu nanti diuji cobakan. Kalau sudah diuji cobakan, yang valid dipakai untuk penelitian, hasil akan memperoleh data dari responden, kemudian dianalisis, diperoleh kesimpulan untuk membuktikan hipotesis yang kita buat. Begitu, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.